Ayo kawan semua, kita dengarkan kisahnya. Sang juru selamat, penyelamat umat manusia. Glory Kids. Dion sedang mempersiapkan lomba gambar di sekolah. Ia berlatih setiap hari menjelang perlombaan tersebut. Aku nanti mau menggambar pemandangan pegunungan yang indah sekali. Aku mau rajin berlatih biar aku menang. Adik Dion pun mengetahui kakaknya mau ikutan lomba. Kakak, adik ikut ya latihan gambar. Sana. Jangan gangguin kakak. Karena kesal tidak boleh ikutan menggambar, saat Dion sedang keluar kamar, adik Dion pun menyelinap masuk. Dia menggambar dengan menggunakan krayon yang akan digunakan Dion untuk lomba minggu depan. Saat asik menggambar, tiba-tiba krayon yang digunakan putus. Di saat yang sama pula, Dion masuk ke dalam kamar. Melihat adiknya memegang krayon yang telah patah tadi, Dion berteriak. Krayonku patah. Dasar anak nakal. Pergi kamu dari kamar kakak. Adik Dion pun ketakutan melihat kakaknya yang marah. Ia langsung menghampiri mama sambil menangis. Mama, Kak Dion marah-marah. Aku pengen ikutan gambar tapi nggak dibolehin. Aku tadi pakai krayon kakak, tapi aku nggak sengaja matahin. Sambil memeluk adik, mama memanggil Dion. Dion, sini nak. Coba ceritakan apa yang terjadi. Adek nyebelin mah. Adek nakal. Aku udah bilang jangan ke kamarku. Malah ke kamarku dan matain krayonku lagi. Aku kan mau lomba mah. Oh begitu ya. Sini nak mendekat ke mama dan adik. Anak-anak mama ada kisah yang bagus sekali, yaitu tentang Kain dan Habel. Kalian dengarkan ya. Adam dan Hawa memiliki dua anak, yaitu Kain yang sehari-hari adalah petani, dan Habel yang sehari-hari mengembalakan kambing domba. Suatu ketika, mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kurban persembahan adalah ucapan syukur yang diberikan kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lalu, berkatalah Kain, Aku hendak mempersembahkan hasil panenanku kepada Tuhan. Kamu mau mempersembahkan apa, Habel? Aku mau memberikan anak sulung kambing dan dombaku yang gemuk-gemuk, supaya Tuhan berkenan kepadaku. Lalu mereka mempersembahkan kurban persembahan. Asap persembahan dari Habel naik ke atas. Tuhan berkenan pada apa yang dipersembahkan Habel. Namun, tidak demikian dengan persembahan Kain. Kemudian berkatalah Kain, Aku sudah bersusah payah mengusahakan tanah, dan engkau hanya menerima persembahan dari Habel. Mengapa persembahanku tidak diterima? Kain pun menjadi gelap mata. Ia sangat marah kepada Habel adiknya. Ia mengajak adiknya ke padang gurun dan membunuhnya. Tuhan pun mengetahui perbuatan Kain dan berkata, Di mana Habel adikmu? Aku tidak tahu, Tuhan. Apakah yang kau perbuat kepada adikmu itu? Aku mendengar darah adikmu berteriak dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Engkau akan bersusah payah mengusahakan tanah, dan tanah itu tidak memberikan hasil kepadamu. Engkau akan menjadi pengembara. Tapi Tuhan, hukuman itu terlalu berat buatku. Dan jika aku mengembara, orang-orang pasti akan membunuhku. Sekali-kali tidak. Aku akan membalas orang yang membunuhmu.
aku akan meletakkan tanda padamu supaya kamu tidak dibunuh. Kemudian pergilah Kain dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod sebelah timur Eden. Bagaimana Dion setelah mendengarkan cerita tadi? Tuhan gak berkenan pada orang yang marah ya, Ma? Betul Dion, kita lihat tadi Kain yang gelap hatinya sampai tega membunuh adiknya sendiri. Tuhan sungguh gak berkenan kepadanya dan hidupnya menjadi jauh dari berkat. Mama mengerti nak, kamu sangat ingin mengikuti lomba ini. Namun dengan marah-marah seperti tadi, apakah itu membuat hatimu damai? Enggak sih, Ma. Malah Dion makin pengen marah ketika berteriak. Adik itu ingin menggambar bersamamu, Dion. Namun karena belum paham menggunakan krayon, akhirnya patah. Adik, ada yang mau disampaikan ke kakak? Kak Dion, adik minta maaf ya udah matahin krayon. Adik juga masuk kamar tanpa izin. Adik janji gak akan ulangin. Sama-sama, Adek. Kakak juga minta maaf. Seharusnya tadi kakak kasih kertas gambar dan krayon kakak yang lain untuk kamu. Wah, ini baru anak mama. Sesama saudara dan anak Tuhan harus saling mengasihi ya. Kalau mulai timbul rasa marah, kita bisa diam sejenak dan tidak usah berkata-kata dahulu, supaya pikiran kita jernih. Setelah itu, kalian bisa sampaikan apa yang menjadi penyebab kalian marah. Mama sayang banget sama kalian berdua. Sahabat Glorians, demikian kisah Kain dan Habel. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya bersama Glory Kids Podcast. Yuk, sekarang kita nyanyi bareng. Hati Yesus ada di dalamku, aku tinggal di dalamnya. Kasihi yang lemah, maafkan yang nakal, itulah kesukaanku. Hati Yesus, oh aku mau di dalammu. Hati Yesus, oh tinggallah di dalamku. Hati Yesus ada di dalamku, aku tinggal di dalamnya.